Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Aida Fatima. Saya di sini dengan kelompok saya yaitu ada Damar Azani Susanto, lalu ada saya sendiri Laila Aida Fatima, lalu ada Maimun Zaki, ada Ahdan Ramdhani dan juga Sultan Mingkamanat akan mempresentasikan di mana untuk memenuhi tugas besar sinyal dan sistem waktu continuum. Adapun judul yang akan kami bawakan adalah analisis gejala fisik rangkaian low pass filter aktif Butterworth dengan metode Laplace. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama akan dibahas oleh Saudara Sultan. Silakan Sultan. Baik, dalam analisa gejala fisik rangkaian ini, terutama dalam low pass filter, kita pertama harus mengetahui dulu apa itu filter. Jadi pada dasarnya itu, ya kalau dari KBBI, filter itu sebuah rangkaian listrik yang dapat meloloskan listrik arus rongga atau bolak-balik dari frekuensi atau selang frekuensi tertentu. Jadi ya filter itu pada dasarnya bisa menerima, melewatkan atau menahan sinyal-sinyal sesuai dengan kebutuhan kita sendiri dari rangkaian yang kita buat itu. Nah, tujuannya itu juga supaya memperkecil adanya interferensi atau noise dalam suatu sinyal gitu. Nah, terdapat juga 4 tipe filter. Yang pertama, low pass filter yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Lalu ada high pass filter, lalu band pass filter, dan notch filter yang beberapa sebutannya juga ada. Lalu ada dua jenis filter yang diketahui yaitu analog dan digital. Analog yang memakai komponen elektronika yang seperti sekarang yang akan dipakai, lalu digital dia dalam bentuk software, terus dia ditambah dengan adanya DSP atau digital signal processor. Kemudian selanjutnya baru kita akan mulai belajar tentang low pass filter atau filter loss rendah. Jadi pada dasarnya itu komponen yang membuat sebuah low pass filter itu ada dua, kapasitor dan resistor. Kapasitornya dipasang secara paralel dari input dan output voltase, resistornya dipasang secara seri dan biasanya dipasang di bagian plus dari input. Nah, cara kerjanya itu seperti filter pada dasarnya, jadi meloloskan atau melepaskan frekuensi, tapi dalam hal ini frekuensinya rendah. Nah, dan dia akan menahan atau meredam frekuensi yang lebih tinggi dari ketentuan yang sudah dibuat dari low pass filter rangkaiannya itu. Dan ini termasuk low pass filter itu termasuk jenis filter digital. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini bagian penguatan dari sebuah penyaringan filter, yaitu menggunakan komponen op-amp atau operational amplifier atau penguat operasional. Jadi op-amp itu sebuah IC integrated circuit yang bisa memperkuat sinyal yang lemah. Dia memiliki 2 pin input dan 1 pin output. Lalu yang dipakai pada praktikum ini, dia IC op-amp-nya itu namanya itu LM741. Dia kalau dalam bentuk kotak biasa seperti chip gitu, dia memiliki 8 pin. Nah, terus dia bekerjanya itu di tegangan 12 volt, di bawah 12 volt dia nggak bisa bekerja. Lalu seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan atas, itu fungsi-fungsi pin out-nya. Lalu di bawahnya itu beberapa kegunaannya di dalam sebuah aplikasi rangkaian. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibaca oleh Zaki. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu low pass filter order 1 ya. Nah, low pass filter order 1 ini disusun dari sepasang kapasitor dan resistor. Nah, kenapa disebut aktif ya? Karena menggunakan op-amp atau operational amplifier tadi ya, atau komponen penguat operasional. Nah, dengan tambahan penggunaan op-amp ini digunakan di sini itu untuk membuat penguat buffer op-amp. Nah, buffer op-amp sendiri berfungsi untuk menstabilkan nilai tetap input sinyal selama sinyal tersebut mengalir menuju output melalui op-amp.
Nah, Lopas filter order 1 ini memiliki pita transiensi sebesar minus 6 desibel per oktav atau minus 20 desibel per dekade. Lopas filter order 1 ini menggunakan prinsip rangkaian pembagi tegangan antara komponen resistor dan kapasitornya untuk dapat melewatkan atau meloloskan frekuensi rendah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu low pass filter order 2. Sama seperti low pass filter order 1 hampir mirip, tapi ini disusun oleh dua pasang kapasitor dan resistor ya. Nah, di sini juga sama ada tambahan op-amp sebagai penguat buffer op-amp-nya itu. Nah, bedanya di sini low pass filter order 2 itu memiliki frekuensi 2 kali lipat mungkin ya, yaitu sebesar minus 12 desibel per oktav dan minus 40 desibel atau minus 40 desibel per dekade. Frekuensi cutoff pada low pass filter order 2 itu diperoleh dari mengalihkan frekuensi cutoff dari setiap pasang komponen RC. Selanjutnya. Nah, kita lanjut ke Butterworth low pass filter ya. Ini adalah rangkaian yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini ya. Butterworth low pass filter sendiri itu adalah filter yang memiliki respon frekuensi maksimum datar atau tidak ada ripple. Nah, dari frekuensi 0 hingga akhir daerah passband, yaitu frekuensi cutoff yang mengalami pelemahan minus 3 desibel. Karakteristik dari Butterworth low pass filter ini sendiri adalah transmisinya menurun secara monoton gitu. Nah, yang selanjutnya itu semua zero transisi berharga tak hingga. Dan yang ketiga Alpol filter. Parameter filter Butterworth ini ditentukan dari menentukannya melalui variasi maksimum di daerah transmisi passband. Sehingga digunakan rumus Amex sama dengan 20 log pangkat 1 plus akar 1 plus pangkat 2 atau sama dengan akar 10 Amex per 10 min 1. Nah, deviasi maksimum di daerah passband terjadi pada ujung passband atau turunan fungsi Butterworth bernilai 0 untuk omega sama dengan 0. Rangkaiannya sendiri bisa dilihat di tengah, ada op-amp menggunakan 3 kapasitor di sini ya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dan, silakan. Baik, terima kasih Jaki. Selanjutnya ada karakteristik dari respon ya. Respon filter Butterworth hampir rata atau frekuensi dekat dengan 0 dan menghasilkan bentuk respon maksimal flat ya. Selanjutnya tingkat kerataan di daerah passband berbanding lurus dengan orde filter. Jika orde filter N semakin tinggi, maka respon filter semakin mendekati karakteristik idealnya. Di ujung stop band, redaman filter Butterworth adalah, nah berikut ini adalah perhitungannya ya. A omega S sama dengan 10 log 1 tambah E pangkat 2, buka kurung, omega S per omega P pangkat 2 kali N. Nah, dan berikut ini di sebelah kanan ada gambar dari respon frekuensi Butterworth low pass filter ya. Selanjutnya Laila. Page selanjutnya. Nah, berikut ini ada transformasi Laplace ya. Nah, transformasi Laplace ini pada penerapan transformasi Laplace salah satunya adalah untuk menentukan penyelesaian persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Metode transformasi Laplace secara khusus digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dan menentukan syarat awal. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini ada beberapa langkah juga ya. Yang pertama dengan mengambil transformasi Laplace dari persamaan diferensial yang diberikan. Nah, selanjutnya ini menggunakan syarat-syarat awal. Dengan ini akan didapatkan suatu persamaan aljabar dalam transformasi Laplace dari penyelesaian yang diinginkan. Nah, lalu syarat yang selanjutnya dengan mengambil inverse dari transformasi Laplace yang telah dibentuk, yang pada akhirnya akan diperoleh penyelesaiannya.
Next. Nah, yang berikut ini adalah hasil dan pembahasan yang berupa blok diagram percobaan ya. Diagram percobaan ini dilakukan pada penelitian mencari gejala fisik rangkaian low pass filter aktif Butterworth dengan metode Laplace. Pada tahap awal yaitu membuat rangkaian fisik, lalu kemudian disimulasikan untuk mendapatkan sinyal keluaran sebagai referensi. Seperti apa rangkaiannya? Lalu setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencari sinyal transfer junction dengan melakukan perhitungan yang sesuai sehingga hasil yang dari perhitungan tersebut bisa disimulasikan dengan Simulink agar hasilnya dapat dibandingkan dengan sinyal keluaran pada rangkaian fisik yang diuji coba dengan osiloskop. Setelah mencari nilai transfer junction, selanjutnya adalah mencari inverse fungsi dari hasil transfer junction yang sudah dihasilkan, lalu kemudian hasil inverse akan disimulasikan mendapatkan hasil sinyal keluaran. Setelah semuanya sudah diuji coba, maka terakhir analisis semua hasil uji coba untuk mendapatkan kesimpulan. Baik, page selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Damar. Baik, terima kasih Ahdan. Untuk selanjutnya adalah gambar animasi gejala fisik. Bisa terlihat ya pada gambar, terdapat rangkaian, ada op-amp dan terdiri dari 3 resistor dan juga 1 kapasitor, dan VCC-nya itu bernilai 12 volt. Dan pada saat plotting pada daerah cut off itu terjadi adanya penurunan, bisa terlihat pada garis yang merah. Next. Selanjutnya kita akan melakukan analisa sistem untuk mencari transfer junction. Perlu diingat, rangkaian yang sedang dianalisis adalah LPF aktif Butterworth orde 1. Kemudian, untuk mendapatkan nilai transfer junction, terlebih dahulu mencari KCL pada setiap node. Dalam rangkaian ini terdapat 2 node. Berikut perhitungannya. Yang pertama adalah KCL node 1, seperti yang terlihat ya perhitungannya, menghasilkan V-in sama dengan V-out per S plus RC1. Sehingga didapatkan KCL node satunya yaitu adalah V input sama dengan V-out per S plus RC1. Selanjutnya kita akan mencari KCL node 2. Yang dimana KCL node 2 bisa dilihat pada perhitungannya dan menghasilkan V-out sama dengan R4 V-in per R3. Selanjutnya. Nah, dengan sifat op-amp ideal, V negatif sama dengan V positif, maka didapatkan GS dari nilai KCL node 1 dan node 2 sebagai berikut. Yang dimana GS-nya adalah R4 dikurangi R3 per S plus R1C1. Fungsi GS telah didapatkan. Selanjutnya, memasukkan nilai-nilai komponen yang digunakan. Terdiri dari 3 resistor dan 1 kapasitor. Dan setelah dimasukkan nilainya, mendapatkan hasil min 1 per S plus 3 kali 10 pangkat min 6. Maka nilai transfer junction GS telah didapatkan. Selanjutnya kita melakukan simulasi pada Simulink. Seperti terlihat pada gambar, masukkan hasil nilai transfer junction-nya yang dihitung kepada blok komponen transfer junction, lalu melihat sinyal keluaran pada skop dalam Simulink. Bisa terlihat pada gambar terjadi adanya penurunan. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya, Laila, silakan. Baik, terima kasih Damar. Selanjutnya saya akan membahas tentang inverse dalam fungsi T. Sebentar. Oke. Inverse dalam fungsi T yang setelah kita mendapatkan nilai GS pada transfer junction, kita lalu akan mencari nilai inverse yang nantinya itu untuk disimulasikan agar menghasilkan grafik nilai keluaran seperti itu. Nah, setelah mendapatkan nilai GS yang sudah dimasukkan nilai komponennya, kita langsung
mencari inverse-nya seperti yang ada di gambar di sini. Lalu dihasilkan nilai inverse-nya itu min 1/4 E pangkat T min 1/3 E min 3T. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya, kita bisa langsung masuk ke Simulink. Nah, untuk melakukan uji cobanya, kita menggunakan script pada Simulink yang di sini scriptnya itu T sama dengan 0,20.10 yaitu nilai T-nya. Lalu untuk FT-nya itu nilai daripada inverse yang kita dapatkan yaitu minus 0,25 titik bintang IXP dalam kurung min 3 titik pangkat T min 0,33 titik bintang EXPT. Nah, terus yang 3 ini plot TFT grid itu untuk menampilkan hasil daripada grafiknya. Nah, untuk grafik ketiga daripada percobaan kali ini merupakan grafik yang didapatkan hasil daripada inverse. Kalau misalnya kita bandingkan dengan 3 grafik sebelumnya, 2 grafik sebelumnya yaitu transfer junction dan juga animasi gejala fisiknya, itu kalau dilihat keseluruhan semua bentuknya itu sama. Hanya saja perbedaan daripada inverse ini bentuknya lebih melengkung dibandingkan dari sebelum-sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk cut off-nya itu ada di sekitar 6. Itu mungkin bisa kita simpulkan bahwa ada di sekitar 6 volt. Dengan minus 1000 itu mungkin cut off-nya ya, frekuensi cut off-nya. Nah, seperti itu. Lalu bisa kita simpulkan daripada analisis ketiganya. Nah, kesimpulannya itu benar adanya bahwa low pass filter active butterworth merupakan rangkaian melakukan pelemahan sinyal jika frekuensi masukan sebesar cut off. Tadi ketiga grafik sudah kita lihat bahwasanya ketika cut off maka pelemahan sinyal itu akan terjadi gitu dan lurus sampai mendekati 0. Frekuensi cut off itu ditandai dengan pelemahan sebesar minus 3 dB. Nah, kalau misalnya berbicara tentang pelemahan sebesar minus 3 dB, perbedaan antara inverse dan juga transfer junction pada grafiknya tadi, kalau misalnya di transfer junction itu kita bisa lihat bahwa pelemahan itu sebesar minus 1 volt. Kalau misalnya dilihat dari tadi grafiknya. Dari grafiknya. Karena itu ditandai dengan penurunannya itu di sekitar 1 volt seperti itu. Tetapi beda dengan yang inverse itu sekitar di 6 volt. Nah, ini membuktikan bahwa ada perbedaan seperti itu. Lalu kita menggunakan nilai komponen R1 sama dengan 1 volt, R3, lalu R4, C1, yaitu R3-nya 3 ohm, R4 2 ohm, C1-nya 3 mikrofarad, dan Vin-nya 2 VRMS. Fungsi cut off yang digunakan dengan nilai komponen yang dipakai adalah sekitar 80 kHz. Hal ini ditandai dengan penurunan sebesar minus 3,356 dB. Ini dilihat daripada hasil Simulink yang, hasil multisim yang kita gunakan ketika melihat animasi gejala fisik. Nah, nilai transfer junction yang merupakan nilai GS yang sudah dimasukkan nilai komponen itu, yaitu ada di minus 1 per S tambah 3 dikali 10 pangkat min 6. Lalu untuk nilai inverse-nya kita dapatkan minus 1/4 E pangkat T min 1/3 E pangkat min 3 ET. Dan setelah memasukkan dalam script Simulink dapat hasil grafik pada gambar 3.5 yang tadi kita jelaskan. Nah, ini kemudian perbedaannya. Hasil daripada grafik transfer junction dan inverse mengalami perbedaan, yaitu transfer junction mengalami penurunan saat cut off pada sekitar 1 volt. Sedangkan untuk inverse sekitar 6 volt. Nah, ini tuh akhirnya bertolak belakang gitu dengan hasil simulasi multisim karena input yang digunakan sekitar 2 VRMS sehingga grafik transfer junction itu lebih bisa diambil logikanya daripada yang hasil daripada inverse. Walaupun memang inverse itu untuk melihat hasil outputnya. Sehingga jika hasil outputnya sesuai dengan hasil inverse, sehingga bukan penurunan melainkan kenaikan yang didapat. Walaupun memang grafiknya menurun. Nah, mungkin kalau misalnya dibilang kenapa hasilnya dapat 6 volt di inverse, nah itu merupakan kelalaian daripada kami
sebagai peneliti, tetapi bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa Butterworth ini benar-benar adanya bahwa dapat penurunan sekitar minus 3 dB ketika cut off dan penurunannya itu tanpa ripple. Nah, mungkin juga kekurangannya yaitu kita menggunakan simulasi secara menggunakan software sehingga software pun masih terkendala seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.